ini Pak Guru dan Bu udah mau hadir. Suatu isyarat yang diberikan kepada manusia, yang apa harus kita koreksi di dalam diri kita. Itu ya, mendekatkan diri kepada Allah itulah salah satu semua kunci. Itu bukan fenomena ya Bang Andi ya, itu isyarat. Ya. Seperti alhamdulillah, terima kasih. Ya sama-sama, sama halnya ya mungkin waktu orang-orang dulu ya, umi saya ya, saya hari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak Juniarti mau bertanya, silakan. Mbak Yuni lagi makan. Oh gitu saja Bang Hamba yang nanya. Oh iya, silakan Umi. Tadi Bang Hamba menjelaskan tentang ruh idofi adalah sentral. Ya. Inti dari hidup itu, nyawa. Yang saya mau tanyakan berarti ruh idofi bagaimana? Ruh idofi itu kan ruh kudus. Berarti ada kaitan dengan istilah sejarahnya Nabi Isa, gimana Bang Hamba? Kan banyak orang bilang itu roh kudus gitu. Iya. Iya, makanya saya sudah katakan sahabat beriman ya, potensi di dalam Al-Quran itu ada 4 kitab. Ya, ada 4 kitabnya Allah. Pertama apa? Ya, Injil ya. Injil, Taurat, Zabur, dan Al-Quran itu sendiri. Ya, ini semua kitabnya Allah ya, yang diturunkan oleh Allah. Ya, yang wajib kita semua harus mengimani. Ya. Dan tentang bagaimana tentang penyebutan Ruh Kudus, ya memang kalau kita membaca surat Maryam itu dia menceritakan tentang bagaimana perjalanan tentang Ruh Kudus itu, ya, gitu. Ya makanya Nabi Isa ini kalau kita melihat sejarahnya ya, dia sudah hidup dengan keakuannya Allah, ya. Dia sudah memperjalankan yang dikatakan Ruh Idofi atau Ruh Kudus tadi. Ya, ini yang dikatakan, makanya kalau dalam surat Maryam itu dia mengatakan tentang diri-diri yang hayat, ya, diri-diri rohani, ya. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu nabi kita, sahabat beriman, dia memperjalankan dirinya dalam kerohanian itu yang dikatakan Ruhul Kudus itu, ya, atau dikatakan Ruh Idofi itu yang dikatakan hamba. Ya, makanya dia menyebut Bapak itu ya artinya ya nabi itu ya. Nabi di zamannya dulu tuh ya, Nabi Adam begitu ya. Dia memiliki bapak ya, bapak punya bapak, bapak punya bapak. Itu dulu zaman-zaman dulu itu kalau nabi itu bapak. Ya. Jadi memang ada hubungannya ya. Dia memperjalankan dirinya di dalam perjalanan Ruhul Kudus tadi. Begitu kita itu harus begitu. Ya, memperjalankan dirinya Tuhan tadi yang dikatakan Ruhul Kudus atau dikatakan Ruh Idofi tadi, atau diri kehambaan ya, atau dikatakan zat ya. Kalau dalam bahasa ilmunya dikatakan zat ya, yang berwujud Allah itu ya. Itu yang dikatakan hayat, itu yang dikatakan hidup, yang menggerakkan janin tadi ya, penyempurnaan pada manusia itu ya. Setelah sempurna kejadiannya maka kutipkan ruhku ya. Gitu sahabat beriman ya. Zat itu apa? Zat itu ya zat ya. Tadi kita sudah membicarakan zat itu apa ya. Zat itulah yang masuk dalam tingkat nama ya, atau dikatakan yang dikatakan Ruh Idofi tadi ya. Ruh Idofi kalau kita dalam bahasa hakikat marifatnya ya, ini yang dikatakan Allah ya.
Tapi harus tahu dulu zatnya, zat yang mana dulu ini. Ya, zat kunal kah zat kunah gitu ya. Zat kunah jatuh kepada diri. Itu yang dikatakan zat, itu yang dikatakan Allah. Ya, zat kunal itu yang jatuh kepada alam atau kepada makhluk. Makanya makhluk sembah kepada zat kunah. Ya, inilah Allah, ya, Tuhan untuk sekalian alam atau dikatakan rahmatan fil alamin. Ya. Gitu. Terus itu Bang Hamba, kalau yang disebut kuna dengan kunal, saya paham maksudnya kuna ini, kunal Iya. ini. Ya, bukan, jangan sampai itu orang biasa saya dengar sebut sebuah sebab dan akibat, bukankah itu Bang Hamba? Iya, itu kun fayakun itu. Iya, ada sebab, ada akibat gitu. Iya. Makanya kan selalu saya kias-kiaskan dengan bayangan tuh ya. Coba kita berdiri di bayangan. Berdiri di sinar matahari. Kita ada kan ada bayangan. Ya, gitu. Berarti kalau ada manusia berarti ada Tuhan di situ. Ya, manusia itu kan dikatakan hidup. Ya. Makanya kalau ada orang di dunia ini, kalau masih ada dia memakai zohir, berarti dia hidup tuh. Ya, berarti dia kelihatan di dunia. Kalau dia nggak kelihatan, berarti dia nggak hidup. Dia nggak muncul, dia berbentuk manusia. Ya. Itu yang dikatakan kun fayakun, ya. Tapi di fayakun kehidupan alam ini karena ada yang menjadi yang menyebabkan semua ini kun fayau. Ada waw di situ. Berarti ada kehidupan Allah. Inilah kehidupan Allah, inilah yang menjadikan makhluk-makhluk di luar itu hidup. Begitu. Ya. Iya Bang, makasih. Saya baru dapat jawabannya karena biasa saya dengar sebab akibat. Di mana sebab akibatnya gitu? Orang pada ngobrol pada tentang kunal. Oke Iya. Bang. Seperti beliau tadi di bawah mengatakan secara universal ya. Makanya Nabi Muhammad ini sudah mengatakan, ya, barang siapa yang memikirkan zatku, artinya zatnya Allah itu tidak bisa dipikirkan, ya, secara akal manusia. Tidak bisa, tidak mampu kita. Kenapa? Dia goib di dalam diri manusia. Dia goib itu tidak terjangkau kebesarannya di dalam diri kita. Ya, tidak mampu kita menghitung kebesarannya di dalam diri kita. Ya. Berapa kali kita menghembuskan nafas, berapa kali kita menarik nafas, tidak mampu kita untuk menghitung kenikmatan di dalam diri manusia. Ya, makanya zatnya itu tidak bisa dijangkau. Ya. Tentang bagaimana kelebihan, bagaimana kebesarannya dia itu. Ini yang dikatakan Nabi Muhammad, ya. Jangan kamu berpikir tentang zatnya Allah karena memang tidak bisa dicapai dengan akal, ya, dengan pikiran. Tidak bisa. Hanya kita butuh memahamkan dengan secara adab, dengan secara ilmu tauhid. Ya. Imani di situ, kita beriman di situ. Ya, apa yang dipahamkan harus beriman di situ. Ya, contohnya di mana-mana kamu memandang di situ wajah-wajah Allah. Iman di situ, iman. Harus kamu yakin di situ. Itulah tata letaknya iman. Kalau kamu ragu dengan kata-kata apa yang disampaikan ini, kamu ragu, nggak masuk akal lah. Setiap saya melihat wajah-wajahnya Allah. Kenapa? Dia masih memiliki bagaimana akal manusia tadi. Dia masih menerima apa yang disampaikan tadi dengan akalnya. Ya. Makanya dia nggak mampu respon. Ya, makanya selama saya mengatakan begini, kadang-kadang ada yang mengatakan berarti kalau lihat meja, lihat sampai dia mengatakan lihat najis, berarti lihat Allah gitu. Ya, berarti dia orang-orang yang tidak berpikir memang gitu ya. Makanya kalau kita menceritakan tentang yang hidup semua gitu. Nggak usah melibatkan pikiran kita itu kepada satu benda. Ya. Benda mungkin apa yang dilihat meja ya, atau mungkin itu batu atau kayak gimana. Tidak boleh ya. Dengan maksud Allah tadi mengatakan di mana-mana kamu memandang di situ wajahku. Artinya karena memang kamu bukan di situ, artinya di situ bukan kamu yang memandang ya. Dan yang hidup-hidup itu bukan kamu yang hidup, melainkan Allah itu sendiri. Ya. Makanya itu yang di situ yang dikatakan hablum minan nas. Ya. Disitulah faktor timbulnya hablum minan nas. Kalau kita memandang secara semua kita memandang ini adalah Allah, itu akan muncul kasih sayang dan cinta kepada
perbedaan kepada manusia. Ya. Kenapa? Karena kita sudah mampu memandang, memelihara pandangan dan memelihara bagaimana yang kita pandang. Memandang pada yang banyak, kita berpikir pada yang satu. Kita berpikir pada yang satu, memandang kepada yang banyak. Itu dia mengajarkan kita bagaimana tentang hablum minan nas. Ya. Menghargai, menyayangi, mencintai, beradab bagaimana kita kepada orang lain. Ya. Makanya yang hidup semua ini kodratnya ya berupa-rupa pada Adam. Wujudnya tetap satu, yaitu adalah nyawa. Betul kagak? Betul. Berarti semua yang hidup ini adalah Allah itu sendiri, zatnya Allah itu, yaitu yang dikatakan nyawa batin. Ya, itu zat namanya, ya, ruhani, rabbani, nurani. Ya. Nah, kalau Tuhan yang bernama Allah tadi bukan dia, bukan nyawa. Ya, makanya bedakan nyawa batin dengan nafas. Ya, kita ini nafas. Ya. Yang menjadikan semua itu tadi ada, yang menjadikan itu zat ada, menjadikan sifat itu ada. Ya, sehingga terjadilah alam ini, alam diri kita ini. Ya, karena ada penyebab kalau kita bercerita tentang diri. Ya, di diri kita, tapi kalau kita bercerita keluar, inilah kita manusia yang menyebabkan menjadi adanya langit dan bumi. Nah, kalau kita pandang ke dalam, oh berarti itulah wujud yang dikatakan tidak bertulang, tidak berdarah, tidak ada apapun yang bukan dikatakan nyawa ataupun zat. Itulah yang menjadikan penyebab adanya alam itu atau dikatakan jasad itu. Makanya di situ sudah ada zat, sudah ada sifat, tapi belum bergerak tadi. Ya, belum bergerak. Nah, sudah ada zat semuanya. Nah, makanya ditiupkan ruhiku. Ruhiku itu kehambaannya. Tapi di dalam ruhiku ini, ya, ada yang menghidupkannya, ada yang menggerakkannya. Mana kita baca surat Yasin tentang amruhu, ya, hidupku. Sesungguhnya ruhi itu, zat-zat itu hidup semua, sifat-sifat hidup. Yang ditiupkan tadi hidup karena saya ada di situ. Di dalamnya, makanya dikatakan nurul ala nurin, rahasia di dalam rahasia. Ya, makanya dia pedomannya, dia tadaburnya beda. Ya, apa yang dimaksud dengan ayan sabita? Ya, ayan sabita itu diri halus. Ya, yang dikatakan kalau kita duduk di ilmu berarti ayan sabita namanya, ya. Kalau duduk di hakikat tadi itulah ru'idofi, ya. Macam-macam tuh, ya, macam-macam tingkatannya. Kalau di alam dia dikatakan sifat, ya. Kalau di batin dikatakan diri, ya. Kalau di hakikat dikatakan Muhammad, ya, Nur Muhammad, ya, Nur Muhammad. Kalau dia di makomnya batin dikatakan Ahmad. Ya, kalau di makomnya diri kita dikatakan diri Muhammad. Makomnya beda-beda. Makom berbeda-beda inilah membuat perbedaan bahasa. Ya. Tapi kadang-kadang kita kagak, ya, ini ya, menyamakan semua. Entah di mana makomnya, pokoknya Nur Muhammad dengan pokoknya beda-beda. Ya, Nur Muhammad nanti kita nyebut lagi Ru'idofi itu sudah berbeda. Ya, gitu. Makanya selalu saya ingatkan, nyawa itu bukan nafas. Ya. Diri naf. Makanya dia memiliki tadabbur sendiri, ya. Jadi di sini tidak ada yang mengkaji Tuhan, semua di sini mengkaji hamba. Ya, kalau kita sudah meletakkan kehambaan, pasti kita akan berjumpa Tuhan. Ya, makanya tidak ada yang mengkaji Tuhan di sini karena Tuhan itu tidak bisa dikaji. Bagaimana kita hanya mengkaji diri kehambaan? Ya, kalau kita sudah mendapatkan diri kehambaan, pasti kita akan mengetahui dari mana asal usulnya diri kita. Bukankah dari dirinya sendiri juga itu? Ya, makanya aku jadikan hamba dari diriku sendiri yang mampu bagaimana bersujud kepada diriku. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, makanya dalam ilmu marifat itu tidak ada yang mengkaji Tuhan untuk menjadi Tuhan. Ya, mengkaji diri kehambaan. Tapi pasti kalau sudah mampu kita menghidupkan kehambaan, di situ kita akan dipertemukan Tuhan. Karena memang hamba itu dari dirinya sendiri. Tidak ada kata-kata melahirkan, kosong itu melahirkan kesadaran, kesadaran itu melahirkan, tidak ada. Ya, kosong kesadaran itulah Tuhan. Cukup kita memahami mana yang hamba, berarti itu yang sifat, yang bergerak, yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, makanya tidak tanpa sadari kita selama ini selalu dilayani oleh sifat. Ya, kehendak dari keinginan itu. Pengen makan, ya, sifat ini, yang mana kodrat iradah sama basar kalam tadi ini? Dia melihat, dia mendengar, dia mengambil piring macam-macam, dia melayani Tuhan nih. Apa perintah Tuhan tadi? Apa perintah keinginan tadi? Pengen punya motor, dia bekerja, ini sifat banting tulang tidak kenal malam siang. Untuk memiliki motor, dia mengikuti. Kalau kita ini sadar, ya, ini masih sifat kemanusiaan ya. Jadi kadang-kadang kita melarikannya di tempat-tempat maksiat. Tapi apabila kita sadar hanya inilah kepemilikan Allah, tentulah keinginan dan perbuatan ini senantiasa kita bawa di perbuatan yang baik-baik. Ya. Makanya kadang-kadang kita membawa keinginan ini dan perbuatan ini kepada tempat maksiat. Ya. Lihat cewek yang bahenol, keinginannya mau gitu, mau gini. Dia membawa. Ya, membawa bagaimana di perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, dengan kesadaran itulah kita munculkan, itulah yang dikatakan kesadaran Tuhan. Ya, mampu nggak kita mencegah perbuatan keji dan mungkar di situ? Ya, makanya kalau orang yang melihat begitu sahabat beriman, lalu dia berkeinginan begitu, ya, di dalam tempat perbuatan keji dan mungkar tadi atau di dalam perbuatan maksiat, lalu dia melawan keakuannya, masya Allah, Allah itu dia melihat di dalam kolbinya ya. Itu dia bagaimana Allah ini dia berzikir untuk kita. Ya. Kita berperang dengan keakuan tadi itu. Ya, kita sudah melihat dia molek begini, ya, keinginan kita mau begitu, mau pegang, mau sentuh. Ya, tapi di situ kita melawan keakuan itu ya, jangan sampai terjadi. Itu Allah berzikir kita, ya Allah, ya, mudah-mudahan hambaku ini dia menjadikan aku senantiasa sebagai Tuhannya. Dia berdoa, Tuhan itu berdoa untuk kita, dan kita pun berdoa untuk Tuhan. Ya, sebagaimana Tuhan itu tetap menjadi Tuhan kita. Dan Tuhan berdoa untuk kita biar bagaimana kita itu menjadi tetap hambanya. Ya, jadi saling menguatkan di situ keinginan, kehendak dan perbuatan dan yang dikatakan sifat tadi. Saling mendukung. Tidak bertolak belakang, keinginannya pengen itu tapi perbuatannya beda. Ya. Ya, perbuatan begitu tapi keinginan beda, keinginan begitu perbuatan lain. Ya. Kenapa? Karena kita belum mampu melaraskan, ya. Belum mampu kita menjalankan untuk dia stabil begitu ya, untuk melaraskan begitu, belum mampu. Ya. Makanya kan saya sudah katakan Tuhan itu maha netral, artinya netral. Ya, kemanapun kamu bawa dia ngikutin gitu. Ya, kamu maling dia ngikut. Ya, makanya dosa. Kamu bawa gerakan dia di situ. Ya, cuma dia ngikut di situ. Ya, dia ngikut. Nah, dia ngikut tapi karena kamu masih potensi manusia, kamu nggak menghiraukan dia tadi. Ya, kamu nggak menghiraukan penglihatan dia tadi. Ya, yang memberikan kamu peringatan bahwa sesungguhnya apa yang kamu lakukan ini adalah perbuatan keji dan mungkar. Ya, tapi karena kamu sudah hidup dengan kodrat sendiri, hidup dengan ruh, merasa ruhmu sendiri, merasa hidupmu sendiri, sehingga peringatan itu kamu tidak peka di situ. Ya, tidak mendengarkan di situ. Ya, tidak melihat di situ, tidak melihat dengan pandangan di situ. Ya. Nah, ini yang harus kita, makanya sering saya ulang-ulangi ya. Nah, makanya selama ini kita belajar untuk mengenal diri. Diri itu yang kehambaan itu, atau dikatakan diri sifat. Ya.
Itu yang dikatakan zat itu. Ya. Itu yang dikatakan Allah tuh. Ya, kalau Allah sudah mampu meliputi kamu, nah, nggak usah kita cari-cari lagi. Kan sudah hamba sudah bagus, berarti sudah ada Tuhan. Tuhan bernama Allah. Ya, tidak mungkin dipisah-pisah dia. Ya. Contohnya kita berzikir, ya. Allah, Allah, Allah. Lalu pikiran kita keluar, Allahnya itu ya, Tuhannya itu keluar. Ini kan kita memisahkan. Ya, pandangan kita kan memisahkan itu. Allah, Allah, Allah. Kita sebut namanya tapi pikiran kita keluar. Memisahkan dia dengan namanya. Tapi kalau kita memandang ke dalam, memandang diri kita, berarti nama dengan dia ada di situ. Ya. Allah, 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 Allah. Berarti dia ada di sini, tidak bisa dia. Ya, Tuhan yang bernama Allah. Ya, makanya di dalam ilmu ini, ya, senantiasa juga kita harus belajar berdoa dengan pandangan. Ya, berdoa dengan pandangan, berzikir dengan pandangan, sholat dengan pandangan. Semua kunci daripada ibadah menuju kepada Allah adalah pandangan. Ya, makanya dikatakan ain, fardu ain, Al-Qur'an. Ya, semua ain, semua menyaksikan. Makanya kita diturunkan ke bumi untuk kita menyaksikan, untuk kita memandang. Makanya para wali Allah diturunkan ke dunia hanya untuk mencuci pandangan, bagaimana mempersatukan marifatnya. Ya, siapa yang dipandang dan siapa yang memandang. Itu kerjanya para wali itu. Ya, makanya yang mereka pertama mengerjakan adalah mensucikan pandangan, memelihara pandangan. Ya. Bagaimana memelihara itu pandangan hamba Allah? Ya, saat perbuatan, saat sifat ini melakukan macam contohnya, ya, melakukan pencurian atau dia menyakiti menyakiti tubuh orang lain, ya. Nah, sementara pandangan itu dia melihatnya, dia melihat gerakan itu, ya. Di situ dia harus mencuci pandangannya. Ya, dia harus memelihara pandangannya. Oh, ini pandangannya Tuhan. Ini pandangannya Allah. Ya, saya sudah menyaksikan perbuatan ini. Berarti saya tidak bisa untuk melakukannya. Ya, karena saya senantiasa disaksikan oleh Dia. Ada rasa takut, ada rasa bagaimana kita di situ. Ya, seakan-akan kita selalu diawasi. Ini namanya memelihara pandangan. Ya, menjaga pandangan. Ya, makanya saat pandangan ini memandang ke tubuh kita bergerak, inilah gerakan Tuhan. Inilah gerakan Allah. Ya, pandangan yang memberikan, dia senantiasa pandangan ini memberikan kita peringatan, ya, memberikan kita pemberitahuan, memberikan kita himbauan, ya, agar senantiasa kita selalu mengingat. Ya. Karena ada yang mengingatkan. Siapa yang mengingatkan? Itulah pandangan. Ya. Makanya kalau orang yang sudah memelihara pandangannya, nggak ada lagi itu kayak macam nengok ini, nengok itu, lalu dia muncul nafsu, muncul syahwat, udah nggak ada. Ya. Karena dia bukan lagi yang memandang, ya. Tapi sudah Allah itu yang memandang. Ya, kalau Allah yang memandang tidak ada nafsu di situ, tidak ada nafsu, tidak ada akal, tidak ada pokoknya macam-macam, tidak ada untuk menilai seseorang itu jelek atau baik, udah nggak ada. Ya. Karena dia sudah mampu memelihara pandangan. Inilah kerjanya para wali-wali itu. Ya, para wali-wali kita terdahulu. Ya, diturunkan hanya untuk mencuci pandangan itu. Itu yang dikatakan menyambungkan ma'rifat. Ya. Tidak ada tubuh melihat tubuh, ya, melainkan pandangan melihat tubuh. Ya. Tubuh memandang ke dalam, ya, tidak tubuh memandang tubuh. Jadi harus kita sadar di situ sebenarnya siapa yang memandang. Ya. Contoh kita memandang ke hamparan laut, ya, mungkin ke hamparan luas, ya. Nah, kita memandang jauh-jauh di sana,
Ya, di sana tidak ada saya tuh, di sana nggak ada di sana. Ya, selama saya memandang, artinya di mana saya pandang, ya sejauh mana saya memandang, di situ tidak ada diri saya di sana berdiri, nggak ada. Ya, jadi harus sadar di situ sebenarnya siapa sih yang memandang ini? Ya, bukankah yang memandang itu yang kosong tadi yang sudah dipasangkan kulit, kepala, daging, pokoknya semua. Ya, kan tadi dia kosong ini. Ya. Ya, itu yang dikatakan kodrat, iradat, samar, mas, kalam, pokoknya ya ilmu, hayat. Itu yang kosong itu. Makanya dikatakan diri halus atau dikatakan abang tadi ayan sabita. Ya. Ayan sabita ini, diri halus ini, kalau kita memunculkan keluar akan menjadi ayan karazia atau zohiru rabbi, ya, atau diri am. Di dalam diri an, kalau dia menjadi zohir, diri am, ya. Ayan sabita di dalam, kalau dia mampu, ya, kita lebur ke dalam, dan ayan sabita mampu lebur keluar menjadi zohir kita, menjadi ayan karazia. Sesuatu tubuh yang dihalalkan oleh Allah untuk kita perumpamakan dirinya. Ya, bagaimana aku bisa melihat zatmu ya Allah? Karena kita sudah menghalalkan tubuh kita, inilah ayan karazianya Allah. Lalu Allah mengucapkan, lihatlah tubuhmu. Lalu bagaimana aku melihat wajahmu ya Allah? Lihatlah wajahmu. Ya, karena kita sudah dihalalkan. Karena kita tidak ada lagi di situ potensi manusia. Ya, makanya dikatakan wal zohiru rabbi wal batinu abdi. Ya. Doma'u wal zohiru, doma'u rahasia kepemilikan Allah, wal batinu doma'u kepemilikan Allah. Ya. Makanya kalau kita sudah hidup, ya, hidup di dunia, kalau kita hidupnya sudah terbalik, zohirnya sudah di dalam, dan di dalam menjadi zohir, itu akan, ya, semua yang dikatakan berdarah di alam semesta ini akan tunduk kepadamu. Yang penting dia berdarah, mau darahnya warna hijau, warna kuning, warna coklat, yang penting ada darah, dia tunduk kepada dirimu. Ya, tapi kalau kita hidupnya sudah terbalik, ya, zohir sudah di dalam menjadi zohir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunduk, ya, bulan tunduk, dunia tunduk, semua tunduk. Itulah Nabi Muhammad, ya. Nabi Muhammad kita kan begitu, ya. Awan tunduk, ya. Kalau dia membuang hajat, beliau semua pohon tunduk, ya, dia mengurung beliau, ya. Artinya seakan-akan dia saat membuang hajat ini beliau tidak kelihatan, ditutupi para pohon-pohon. Ya, udah pada tunduk. Apakah mampu begitu manusia? Mampu, ya. Sekarang itu banyak kayak gitu manusia. Cuma kita ini selama ini sibuk dengan dunia, tidak memperhatikan di luar. Ya, sekarang itu begitu manusia banyak sekali, ya. Ya, cuma mereka tahu keadaan, mereka itu tidak mereka itu tahu keadaan, mereka itu tahu adab sufi namanya, ya, adab sufi. Ya, mereka itu tidak perlu tenar. Ya, tidak perlu viral di TikTok. Itu namanya adab sufi, adab kesendirian. Ya, hanya cukup Allah yang memandang, bukan orang lain yang melihat. Itu dikatakan adab sufi, adab berkesendirian. Ya. Banyak sekarang. Cuma mereka tidak menampakkan. Ya. Ya, makanya mereka sebenarnya manusia-manusia sekarang ini berlomba-lomba kayak gitu tuh. Ya, cuma kita tidak menyadari. Karena apa? Karena kita selama ini sibuk dengan urusan dunia. Jadi jangan jadi jangan pernah mengatakan,
Orang lain masih banyak kan yang berbuat keji. Orang lain masih banyak teman di neraka. Ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya. Mungkin yang kamu bilang masih banyak, mungkin mereka yang sudah lebih belajar terdahulu. Ya, yang sudah belajar lebih duluan. Ya, makanya tidak bisa kita menafikan kayak begitu. Ya, itu salah satu omongan-omongan orang yang tidak memang disukai oleh Allah. Ya. Inilah makanya kita ini sebenarnya kita hanya untuk belajar untuk memelihara pandangan. Ya, makanya kenapa di dalam sholat kita menafiskan, ya. Kenapa? Inilah yang banyak berbuat dosa, ya, mulut kita, pandangan kita, telinga kita, ya, penciuman kita. Ya, kenapa dia banyak berbuat dosa? Karena dia masih bersifat kemanusiaan. Ya, makanya inilah yang disucikan di dalam sholat itu. Makanya angkat tangannya melewati sedikit kepala, ya, bukan kita mengangkat tangan di bawah, ya, untuk melewati sedikit perut, ya, tapi kita melewati sedikit kepala, ya. Kenapa Allah tidak menyuruh ke kita untuk menurunkan tangan lalu kita membelakangi sedikit perut kita dengan tangan, melainkan kita mengangkat tangan, ya. Itulah yang dinafiskan, itulah yang dibersihkan, mencuci pandangan itu, mencuci pembicaraan, mencuci bagaimana bicara, bagaimana penciuman, bagaimana pendengaran, bagaimana penglihatan. Itu yang dinafiskan, ya, di dalam sholat. Tapi dalam sifat keseharian itu tentu harus kita pakai, ya. Ya, sifat kemanusiaan itu harus dipakai, ya, manusiawi, berguna untuk orang lain. Ya, kita memandang ilmu matematika dengan kita potensi kemanusiaan, pandai, pintar. Itu dalam sifat keseharian. Ya, kita bisa pakai. Tapi di dalam sholat itu tidak bisa dipakai. Ya, makanya perbuatan sholat adalah perbuatan hakikat. Tapi kalau dalam keseharian dipakai, mendengar apa? Mendengar lantunan Al-Quran, mendengarkan ceramah, ya, mencium bau-bau aroma parfum, ya, dipakai. Ya, tapi ini kalau di dalam sholat tidak bisa dipakai, sifat-sifat ini, kemanusiaan ini tidak bisa dipakai, ya. Ini yang dinafiskan, ya. Makanya tanpa sadar kita, karena kita merasa melihat, makanya inilah yang banyak yang berbuat dosa, ya. Mulut kita, ya, penciuman kita, pendengaran kita, ya, penglihatan kita, ya. Makanya kita angkat tangan kita, Allahu, ya. Di situ sudah dikatakan ihram. Ihram itu menyatulah aku dan kamu, ya, atau dia dan aku. Aku itu dia, dia itu aku, ya. Hamba dengan Tuhan, ya. Hamba dengan Tuhan yang bernama Allah. Ya, Allahu Akbar, ya. Allah adalah nama, Hu adalah aku. Akbar adalah yang dikatakan Akbar adalah rohani, rabbani, nurani. Itulah zatnya Allah. Yang bernama Allah tadi, ya. Hu adalah aku, ya. Aku ini dalam potensi kehambaan, ya. Dalam potensi kehambaan, nanti di situ berdirinya kehambaan, pasti akan juga berdirinya ketuhanan. Makanya tidak ada kaji Tuhan tuh, ya. Kaji hamba namanya. Tapi kalau sudah hamba di situ berdiri, pasti ada Tuhan. Kenapa? Hamba itu kan dari dirinya sendiri tadi, ya. Makanya dikatakan hamba Allah, ya. Hamba itu Allah, Allah itu hamba. Karena semua terjadi dari dirinya sendiri. Makanya turunlah surat Al-Ikhlas itu. Ya, sama-sama bagaimana mengikhlaskan, ya, dirinya sebagai hamba, dirinya sebagai Tuhan. Ya. Kalau dirinya sebagai hamba, dirinya sebagai Tuhan, bagaimana kita yang sifat kemanusiaan? Apakah kita mengikhlaskan itu? Oh, berarti ini yang dimaksud loh, ya.
Ini yang dimaksud oleh Allah, hamba seperti ini ya. Berarti bukan hamba seperti saya yang selama ini sifat kemanusiaan. Ya. Oh, berarti yang dimaksud oleh Allah hamba seperti ini yang tidak bersekutu dengannya. Oh, berarti aku ini selama ini bukan hamba ya. Oh, berarti aku ini makhluk. Ya. Bukan hidup dengan kodratnya Allah. Bukan hidup dengan batinnya Allah, bukan hidup dengan sifatnya Nabi. Ya, bukan hidup dengan sifatnya Bani. Allahu Akbar. Ya, angkat tangan Allahu Akbar. Ruku Allahu Akbar. Ya, bangun sami Allah liman hamidah Allahu Akbar, sujud. Bangun lagi Allahu Akbar. Ya, sujud lagi Allahu Akbar, berdiri lagi Allahu Akbar. Dia memperlihatkan kebesarannya di situ. Saya yang maha besar, saya yang maha besar, saya yang maha besar, saya yang berkuasa, saya yang maha besar, saya yang maha besar. Ya, dia nggak bilang begini, ya, Bang Musa yang maha besar, Bang Musa yang maha besar, Bang Musa yang maha besar. Ya, bukan dia bilang Bang Musa yang bergerak, bukan dia bilang begitu, bukan bilang begitu ya. Bukan Bang Musa yang bergerak, Bang Musa yang bergerak. Ya, tapi dia mengatakan dirinya, saya yang bergerak, saya yang bergerak, saya yang bergerak, saya yang bergerak. Saya yang maha besar di situ. Ya, gerakannya itulah yang besar itu. Ya. Jangan, ya. Kalau kamu merasa kamu yang bergerak, mending nggak usah Allah maha besar sudah, nggak usah. Ya, Allahu Akbar nggak perlu. Ya. Mending sekalian bilang saya yang kuat, saya yang begitu aja gitu, ya. Biar sekalian munafik sekalian biar ya. Itu. Ya. Oh, berarti kita udah paham ya. Nah, jadi kita lagi melihat ke dalam diri kita, ya. Ya, kita merenungi diri kita, ya, bagaimana perjalanan-perjalanan terdahulu kita. Berarti selama saya ini salah ya. Ya Allah, maafkan saya. Berarti saya selama ini, kehidupan saya selama ini yang saya lakukan ini salah. Ya, kita senantiasa bagaimana menyerahkan diri kepada Allah. Ya. Jangan lagi aduh. Itu gampang dah. Enggak perlu. Ya, pas kita diingatkan begini oleh Allah, kita langsung bertanya di situ. Ya, berarti kita harus berpikir di situ. Mampu kita menguraikan. Ya. Kita pandang hati nurani kita, berarti perjalanan selama 30 tahun, 20 tahun saya ini berjalan tanpa Tuhan ya. Berarti bukan hamba juga ya. Ya, karena saya nongol di situ. Masya Allah. Padahal di dalam sholat kamu sudah mengatakan bagaimana, ya. Kamu sudah ruku di situ. Ruku itu artinya tidak mempersekutukan dia. Subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Ya, subhanallah rabbil azim wa bihamdi. Dengan bagaimana kita mengatakan, ya, sesungguhnya aku, artinya kita tidak di situ memperlihatkan, artinya bersifat bersekutu dengannya. Ya. Kalau Allah datang di situ, ya. Allah datang di situ, dia memegang kepalamu ya. Sami Allah liman hamidah. Saya mendengarkan apa yang kamu katakan. Ya, lalu apa kata kita? Ya, lalu apa kata kita? Di situ kita sudah kita menunaikan ikrar, kita berjanji dengan ikrar Allah. Apa ikrar Allah? Ya. Rabbana lakal hamdu, ya. Seakan-akan kita itu hai alam semesta. Ya, lihatlah aku membawa perjalanan Tuhan di dalam diriku. Wajahatu wajihiyah. Ya. Ya, Rabbana lakal hamdu. Ya. Memperlihatkan artinya seakan-akan kita itu menyeru kepada alam, ya Rabbah, Rabb kekuasaan. Inilah perjalanan Tuhan. Ya, lalu habis sholat gimana reaksi kita? Ya,
apa yang kita janjikan, apa yang kita ikrarkan, apa yang kita diperintahkan oleh Allah di dalam sholat 3 kali, kita lupakan. Ya, lupa kita segalanya. Ya, besok lagi begitu lagi. Ya, besok lagi begitu lagi. 5 waktu begitu terus. Tapi setiap kita keluar dari sholat, biasa-biasa aja gitu. Melupakan apa yang kita ikrarkan. Melupakan apa yang diperintahkan. Lupa. Sehingga dia tidak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, sehingga menjadi sholatnya adalah lumbung untuk mengumpul-ngumpul dosanya. Ya, sholat itu sebagai tabungan dosanya dia. Ya, dia sholat berdosa, 5 waktu sholat berarti 5 kali berdosa di situ. Entah dosanya dalam 1 kali itu entah bagaimana banyaknya ya. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Bukan saya merasa diri di sini sudah suci, bukan saya merasa di sini sok pintar, sok bagus bagaimana, tidak. Ya, ini juga salah satu untuk bagaimana saya menasihati diri saya sendiri. Ya, karena apa yang dipahamkan ini semua di dalam Al-Qur'an, sahabat beriman. Ya. Makanya Al-Qur'an ini pas dia memahamkan begini itu kena juga saya. Ya, terlibat saya di situ. Ya, untuk menasihati diri saya sendiri. Ya, karena yang mengatakan ini Al-Qur'an, ya, yang memahamkan ini adalah Allah. Yang mengatakan sedemikian Al-Qur'an, dan saya yang sebagai pendengar apa yang dikatakan kalamullah ini, apa yang dikatakan Al-Qur'an ini, apa yang dikatakan Allah, saya juga kenal di situ. Ya, jangan lagi kita melempar kata-kata so suci, so pintar. Ya, tidak. Karena yang berkata ini bukan saya. Ya, yang berkata ini adalah Al-Qur'an. Ya, saya hanya sebagai perantara ya untuk menyampaikan. Kenapa kamu menyampaikan? Itulah ikrar seorang muslim. Wajib kita menyampaikan walaupun 1 ayat. Ya. Makanya Al-Qur'an bagaimana menerangkan ya, apabila sesuatu ya hai Muhammad ya katanya Allah. Ya. Sebenarnya sudah ada rasul-rasul terdahulu yang diturunkan sebelum engkau. Ya. Kalau Allah mengatakan wahai Muhammad, itu manusia ya. Ingat manusia ya, manusia. Ya. Muhammad itu manusia, kodratnya Allah. Hai Muhammad, sesungguhnya telah diturunkan rasul-rasul terdahulu. Ya, rasul-rasul itu utusan-utusannya. Itu manusia itu sendiri. Ya,